Di sebuah gurun, seorang anak kecil berjalan terhuyung-huyung, mengunyah jari manusia sambil mencari ibunya yang berada beberapa mil jauhnya. Sebuah mobil melaju di jalan yang tiba-tiba berakhir di tengah gurun. Pengemudinya keluar dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Windham adalah seorang fotografer yang datang untuk mengabadikan gerhana matahari. Setelah mengambil beberapa foto dan menyadari hari mulai gelap, dia berencana kembali ke mobilnya, tetapi bertemu dengan seorang anak yang tampak tersesat dan ketakutan. Windham siap membantu, namun si anak tidak terlihat ingin ditolong. Dia menunjuk arah di mana dia kehilangan orang tuanya dan pergi untuk mencarinya. Windham mengikuti, tetapi anak itu dengan kasar menolak bantuannya dan meninggalkannya. Windham pun terjebak sendirian di tengah kegelapan tanpa jalan untuk kembali ke peradaban. Dia berbaring di tanah untuk tidur, tetapi sulit terlelap karena terus memikirkan kejadian hari itu. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh. Dia mengikuti sumber suara tersebut dan menemukan tiang-tiang dengan tali yang diikat di antara mereka, dari mana botol-botol bergantungan yang menghasilkan bunyi melodi. Di hadapannya terbentang ngarai besar dengan sebuah rumah kayu di dasarnya, dan seorang wanita tampak berkeliling sambil bernyanyi. Windham memanggil minta bantuan, tetapi wanita itu masuk ke dalam rumah seolah tidak mendengarnya. Dia menemukan sebuah tangga besi yang turun ke bawah, lalu mulai menuruni ngarai tersebut. Namun, tangga besi itu hanya mencapai separuh jalan, dan sisanya hanyalah tangga tali biasa. Windham berhasil melewatinya dan mendekati rumah itu. Dia mengetuk pintu berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, dia membuka pintu sendiri dan masuk. Wanita yang berdiri di dekat kompor menyambutnya dengan tenang, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. Dia menawarkan makan malam, meskipun Windham menolak, wanita itu tetap menyajikan semangkuk sup di atas meja. Windham berterima kasih atas keramahan tersebut, tetapi terus bertanya tentang cara keluar dari tempat aneh itu. Dia bercerita tentang anak yang dia temui dan meminta air. Wanita itu, yang bernama Alina, menyarankan agar dia beristirahat hingga pagi, dan Windham dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Dia berbaring di tempat tidur yang ditunjukkan Alina, sambil memperhatikan wanita itu yang terlihat muda dan cantik. Keesokan paginya, Windham bersiap-siap untuk pergi dengan harapan menemukan jalan pulang, tetapi anehnya dia tidak bisa menemukan tangga tali yang dia turuni kemarin. Tanpa tangga itu, mencapai tangga besi menjadi mustahil. Windham kembali ke rumah dan mulai memotret sekeliling serta gambar-gambar di dinding ngarai. Semua terlihat suram, mengingatkannya pada kematian dalam berbagai bentuk. Kemudian, dia melihat Alina yang sedang sibuk memperbaiki atap dan bertanya tentang hilangnya tangga. Tetapi wanita itu seolah tidak memahami pertanyaannya atau sengaja mengabaikannya. Meskipun dari ucapannya tersirat bahwa ada penghuni lain di tempat itu, dia tidak memberi jawaban langsung. Kecewa, Windham berjalan mengelilingi ngarai, sesekali memanggil bantuan, namun tidak ada yang merespons. Kemudian, Alina memintanya untuk melepas pakaian agar bisa mencucinya, sambil mengatakan bahwa tidak pantas untuk pulang dalam keadaan kotor. Pria itu tidak punya pilihan lain selain menurut. Malam itu, dia kembali sulit tidur, keluar rumah lagi untuk mencari jalan keluar, namun tetap tidak menemukannya. Pagi harinya, dia mencari di dalam rumah dan menemukan palu. Dia mencoba memanjat dinding ngarai, tetapi tiba-tiba dia melihat ada gerakan di atasnya. Kemudian, bangkai ayam jatuh, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Windham siuman dalam kegelapan, kakinya terluka oleh palunya sendiri, dan dia menjerit kesakitan. Alina bergegas menolongnya, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Windham tentang anak-anak yang dilihatnya di tebing. Selama beberapa hari, Windham terserang demam, terbangun dan tertidur bergantian, tak mampu membedakan antara siang dan malam. Dia tidak yakin apakah benar-benar melihat anak-anak di sekitarnya. Akhirnya, hari pemulihan tiba, dan dengan pincang, Windham keluar rumah. Dia menuntut agar Alina menyuruh anak-anak di atas tebing untuk menariknya keluar dari situ, tapi Alina berpura-pura tidak memahami. Dia menawarkan agar Windham tinggal, berjanji akan merawat dan menjaganya, tapi Windham menolak. Dia hanya ingin pulang dan kembali bekerja. Dengan kasar, dia mendorong Alina, menolak bantuan apapun. Windham memeriksa kakinya dan menyadari bahwa butuh waktu lama sebelum bisa pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari atas dan melihat anak laki-laki itu bersama seorang gadis kecil. Mereka ceria dan bertanya bagaimana bisa membantu. Setelah tahu bahwa Windham ingin memanjat keluar, si anak berjanji akan membawa tali dan menariknya keluar dengan katrol. Sebelum pergi, anak itu bertanya pertanyaan aneh tentang warna favorit Windham. Windham menjawab bahwa warnanya merah dan memohon agar mereka cepat kembali. Anak-anak itu pergi, dan Windham mengecek dompetnya, tak berniat kembali untuk barang-barangnya yang lain. Tiba-tiba, sebuah tali jatuh dari atas, dan anak yang sama menyuruhnya untuk mengikat diri erat-erat. Windham mengikuti instruksi dan mereka mulai menariknya ke atas. Dia sudah membayangkan dirinya akan segera bebas, tapi saat mencapai setengah perjalanan, tali itu berhenti. Menggantung di atas ngarai, Windham berteriak, lalu mencoba memanjat tali sendiri, tapi tak punya cukup tenaga. Dia pun tergantung tak berdaya di bawah terik matahari. Dia tersadar karena merasa ada kelembapan, tapi ketika melihat ke atas, dia mendapati anak-anak itu menyemprotnya dengan selang, mengejeknya.
Beberapa anak lain muncul di tebing, dari yang sangat muda hingga remaja. Mereka semua mengenakan pakaian yang jelas diambil dari orang lain, dan perilaku mereka tidak pantas, mengejek Windham. Mereka mulai menggoyang-goyangkan tali, membuatnya menghantam dinding ngarai. Secara refleks, Windham memanggil Alina, dan dia melihat wanita itu berteriak marah pada anak-anak yang nakal. Windham pingsan setelah terbentur dinding sekali lagi. Malam itu, dia terbangun di tempat tidur dan langsung mencoba bangun. Alina tidak mengerti kemana dia ingin pergi, tapi Windham siap melakukan apa saja untuk kabur. Alina menjelaskan bahwa anak-anak itu adalah tunawisma yang berkumpul di gurun, bertahan hidup sebisanya. Keduanya tidak menyadari bahwa saat mereka berbicara, anak-anak itu berdiri di tebing. Keesokan harinya, Windham melihat Alina melepaskan seekor burung, iri pada kemampuannya untuk terbang bebas. Wanita itu memberinya pakaian ganti dari suatu tempat, meskipun dia tidak memintanya. Windham terharu dengan perhatian tersebut. Waktu berlalu, dan suatu hari Windham menanam kebun kecil di dasar ngarai. Kadang-kadang anak-anak membawakan makanan dan minuman, yang membuat Windham heran karena tidak ada toko di sekitar. Dia tidak mengerti perilaku mereka. Kadang mereka memberinya makan, kadang mengejeknya, tetapi Alina menerima semuanya dengan tenang seolah itu hal biasa. Lama-kelamaan, Windham semakin terlibat dalam urusan rumah tangga, terkagum pada sikap tenang Alina. Suatu malam, dia mencoba menanyakan beberapa hal, tetapi suara tangisan dari luar menginterupsi. Alina menyarankan agar Windham tidak keluar saat anak-anak bersikap seperti itu. Namun dia tetap berlari keluar dan melihat anak-anak lelaki mengenakan pakaian aneh berkumpul di sekitar rumah. Mereka mulai menggodanya, mendorong, dan memukulnya, namun tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Windham menuntut jawaban dari Alina. Siapa anak-anak itu? Mengapa mereka tinggal di sana? Dan kenapa Alina tetap tinggal di tempat menyeramkan ini? Namun, Alina tetap tenang, tidak mengakui bahwa dia juga terjebak di sana. Malam itu, Alina mendatangi Windham, dan pria yang haus akan perhatian wanita tersebut dengan senang hati menerimanya. Waktu terus berjalan, dan tunas-tunas pertama muncul di kebunnya. Suatu hari, anak laki-laki yang memakai topi memanggilnya dari atas. Dia ramah dan berjanji akan membawakan soda. Windham kembali ke kebunnya, namun secara tak terduga, dia menemukan cincin kawin dan kunci mobil yang terkubur di pasir. Malam itu, Alina menunjukkan potret seorang wanita yang disebutnya sebagai ibu pertama. Dia mengaku bahwa dirinya sedang mengandung anak Windham. Windham terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tidak pernah berniat memiliki anak di tempat ini, terutama dengan wanita yang nyaris tidak dikenalnya. Dia berteriak kepada Alina, tetapi tidak punya pilihan selain menerima kenyataan itu. Keesokan paginya, kebunnya hancur oleh burung-burung lokal, tetapi Alina dengan sukarela membantunya menanam ulang, yang membuat Windham merasa berterima kasih. Secara perlahan, kehidupan di rumah mulai berjalan teratur. Alina mengurus rumah tangga, sementara Windham berolahraga, melatih kakinya agar pulih. Suatu hari, anak laki-laki bertopi itu kembali. Dia penasaran dan mengajukan banyak pertanyaan kepada Windham. Windham memintanya untuk membantu Alina, karena dia akan segera melahirkan, dan mereka butuh dokter. Dia juga meminta anak itu membawa tali dan benda berat sebagai pemberat, karena Windham berencana memanjat keluar dan membawa mereka ke kota, agar bisa merawat Alina dan anak itu dengan baik. Anak tersebut berjanji akan melakukan semuanya saat orang-orang lain sedang tidur atau pergi. Namun, salah satu anak yang lebih tua muncul dan menariknya pergi. Belakangan, Windham mengatakan kepada Alina bahwa anak laki-laki itu ingin belajar, bahwa dia cerdas, berbeda dari yang lain, dan ingin hidup dengan cara yang berbeda. Windham ingin membantu anak itu, juga membantu Alina. Namun, reaksi Alina aneh. Dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya Windham rindukan di sini. Saat Windham menyebut kebebasan, Alina bingung. Baginya, tak ada yang melarang Windham melakukan apapun di tempat ini. Bukankah itu kebebasan? Windham kemudian bercerita tentang dunia luar, mengenang lautan dan burger keju. Alina tidak tahu apa itu, jadi Windham menjelaskan bahan-bahannya. Alina lalu mengakui bahwa ibunya pernah mengatakan bahwa di luar sana hanya ada fata morgana, sedangkan di gurun ini, segalanya nyata. Windham mengambil kameranya dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya pada hari dia tiba di sini. Namun, yang membuat Alina terkesan bukanlah gambar gerhana matahari, melainkan foto acak di dalam mobil dengan musik yang mengalun di latar belakang. Di malam hari, Windham dihantui mimpi buruk tentang wajah menyeramkan anak-anak yang mengejek seseorang. Pagi harinya, dia mendengar teriakan mengerikan Alina dari halaman. Bergegas keluar, dia melihat anak lelaki bertopi disalibkan di atas ngarai menggunakan kawat, sementara anak-anak liar berdiri di tebing sambil tertawa. Tiba-tiba, Alina berkata bahwa saudara-saudaranya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia menuduh Windham membunuh putranya dan memukul kepalanya dengan papan. Ketika sadar, Windham menemukan dirinya di dalam kandang. Meskipun dia memohon-mohon, Alina tidak berniat membebaskannya. Dia memberinya makan seperti binatang, dan anak-anaknya datang untuk menyaksikan penderitaannya. Suatu hari, Windham melihat seorang gadis berdiri di tebing,
Jelas dia bukan bagian dari tempat ini. Windham menarik perhatiannya, meskipun takut berteriak karena khawatir Alina akan terbangun. Berbisik, dia memohon kepada gadis itu untuk meminta bantuan. Gadis itu mengerti, berjanji akan melakukan yang diperlukan, lalu pergi sambil meyakinkan Windham bahwa dia akan segera kembali. Windham menunggu sambil bersembunyi, mengamati Alina yang sedang hamil besar, tetap sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan dan melihat anak-anak liar menangkap gadis itu, menyeretnya ke tebing dan dengan dramatis membunuhnya di depan matanya. Waktu berlalu, Windham tetap terkurung di dalam kandang, menjadi saksi tak sengaja dari ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh Alina, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Suatu hari, Windham tiba-tiba berkata kepada Alina bahwa dia ingin tinggal di sana selamanya, untuk membesarkan anak mereka dan mencintai Alina, yang akan menjadi ratunya. Dia berjanji akan mengajarkan segala yang dia tahu kepada anak itu dan siap menyerahkan seluruh dirinya, karena ini adalah pilihannya. Namun, saat mendengar kata, "pilihan", Alina tertawa. Dia berkata bahwa Windham tidak pernah punya pilihan. Dia hanyalah benih yang terbawa angin, dan anak ini sepenuhnya miliknya. Windham akan tetap terkurung sampai bayi itu lahir, dan setelah itu, tak ada yang tersisa di gurun ini yang terbuang sia-sia. Akhirnya, hari kelahiran tiba. Alina menjerit di dalam rumah, sementara Windham mondar-mandir di kandangnya. Alina memohon bantuan, mengaku belum pernah mengalami kelahiran seberat ini. Dia membebaskan Windham dari kandang, dan Windham melakukan yang terbaik untuk mengurangi rasa sakitnya. Anak-anak berdiri di tebing, mengamati apa yang terjadi. Tiba-tiba, Windham melihat tangga turun dari atas. Namun, Alina berteriak dan dia tetap di sisinya. Bayi perempuan itu lahir tepat saat gerhana matahari, dan Windham menggendongnya dengan penuh kegembiraan, menciuminya sebagai tanda kebahagiaan menjadi seorang ayah. Alina memohon agar bayi itu diberikan padanya. Saat menerima anak tersebut, dia berjanji akan merawat dan melindunginya hingga dia menjadi ibu baru. Saat itu tiba, dia akan menjalankan tujuannya, seperti halnya Windham telah menjalankan perannya. Di saat itulah, anak laki-laki itu diam-diam mendekat dan menggorok leher Windham, menyatakan bahwa dia melakukannya demi sang ibu. Setelah itu, Alina mengumpulkan barang-barang Windham dan memasukkannya ke dalam peti, lalu pergi menemui bayinya, berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, tubuh Windham membusuk di halaman rumah, berubah menjadi rumput dan akhirnya menjadi debu. Disinilah film yang tak biasa ini berakhir.